Oke guys, welcome back in the Sky Channel. Apa kabar kalian? Gimana masa-masa lockdown ya? Nah, kita nggak lockdown ya. Gimana masa-masa PSBB kalian semua? Ya, semoga menyenangkan lah ya. Meski ya gua juga merasakan bosan parah gitu. Ya mau gimana lagi, kita harus mematuhi pemerintah ya. Karena lebih baik kita menjaga jarak daripada kita sebagai pembawa gitu kan, pembawa tanpa disadari gitu, kita ngebawa virus ke keluarga kita, kan kasihan. BTW gue sekarang ini pergi gara-gara ada keperluan. Ada satu keperluan gitu lah, lumayan mendesak, jadi gue harus pergi ya. Sekalian mumpung pergi, gue update video YouTube, kan udah lama juga nggak update. Jadi ini motor nggak bisa ngebut sekarang. entah ada di bagian mesinnya gitu, kayak gimana gitu, kayak berat gitu ya. Ntar lah gua servis, udah 2 bulan juga. Oke. Jadi seperti video yang kalian lihat, apa maksudnya thumbnail gitu kan, atau judul, atau kalian mencarinya. Nah, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang spion bar N. Nah ini karena itu mungkin kalian lihat kayak, waduh kok ada yang kurang gitu kan di cockpit gini kan, di bagian sini ada yang kurang gitu, apa ya. Nah ini dia. Sebelumnya kan gue pakai di sini nih spionnya, sekarang gue ganti yang bar N. Nah mari kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Ntar kalau misalkan kalian juga punya pengalaman tersendiri, bisa taruh di kolom komentar. Mari kita berdiskusi sembari menginformasikan ke teman-teman yang butuh infonya. Kayak gitu lah, apa sih? Gue lama gak ngomong jadi agak gagu anjir. Ya maklum ya. Oke, kita mulai dari kelebihannya dulu kali ya. Ya udah, mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama yang gue rasakan adalah, pertamanya adalah looks dari motor itu sendiri. Nah, coba kalian lihat nih videonya nih. Nih, tengok tuh, mantap kan? Jadi lebih gimana ya? Lebih ya, ini kan subjektif ya. Tiap orang mungkin beda-beda. Ada mungkin lebih suka spion yang lurus gitu kan, yang di atas, yang di sini. Cuma kalau menurut gue pribadi, lebih looks-nya itu tuh lebih dapat yang di sini, kayak lebih oke aja gitu. Ya nggak tahu sih ya. Dan menurut gue pribadi ya, looks-nya lebih oke. Itu yang kelebihan pertama yang paling gue rasakan. Kelebihan yang kedua adalah ini, kalau kita pakai spion bar N, itu pemandangan ke belakang itu luas, views-nya itu luas. Kan gue tuh sebenarnya pakai spion yang di sini nih. Bentar. Oke, mari kita bahas yang kelebihan yang kedua. Tadi gue udah bilang ya, udah bilang sedikit. Nah, kelebihan yang keduanya adalah fungsionalitas dari spion itu sendiri, yaitu melihat ke belakang, bukan mengenang masa lalu ya. Nah, jadi kelebihan yang kedua ini, kalau misalkan pakai spion yang biasa kan di sini itu kan, posisinya atau di sini lah kira-kira. Nah, di sini nih, entah kenapa kalau gue yang pakai itu ketutup. Gimana ya jelasnya? Ketutup sama ini pundak gua. Jadi yang nampak ke belakang itu tuh pundak gua sama tangan, nggak nampak jalan di belakang gitu loh. Ya kalian paham gak sih? Harus ada contoh gimana ya? Pokoknya kan gua pakai ini nih, start gua gini nih. Yang nampak itu tuh ini, dari sini ke bahu. Kayak nggak berasa, kayak nggak berfungsi gitu loh, nggak berfaedah gitu spionnya. Nah kalau pakai ini nih lebih luas banget loh. Satu jalan, maka sebenarnya satu spion aja cukup. Tuh mobil yang kencang. Komen. Nah bahkan satu spion udah cukup, karena gimana ya? Dia ada spion bar N itu kan ada dua jenis tuh. Ada yang model yang kayak gini, terus ada yang bulat cembung gitu. Kalau dari yang gua baca-baca sih ya, katanya lebih enak yang cembung sih, yang bulat, soalnya lebih view ke belakang itu lebih luas.
Dan mungkin bakalan ada videonya. Gue bakalan cobain ke fiksi yang spion yang cembung, yang bulat. Cuman katanya itu nggak dibolehin ya. Katanya soalnya peraturan itu tuh nggak memperbolehin spion cembung. Soalnya kalau misalkan spion cembung, itu kalian nengok di belakang itu tuh kayak masih jauh gitu loh, padahal udah dekat. Nah gitu. Jadi spion cembung nggak dibolehin yang gua tahu ya. Cuman pastinya gua nggak tahu sih. Setahu gua sih gitu, spion cembung nggak boleh. Terus jadi spion utama. Ya, kita lanjut lagi ke bahasan yang kedua, poin kedua tadi. Nah, jadi kalau misalkan pakai spion yang kayak gini, ini benar-benar mantap dah. Lebih luas aja gitu nengoknya. Kayak kan nggak terhalang apapun gitu. Jadi nengok ke belakang tuh memang jalan yang nampak. Kayak gini. Ini kan nggak ada, nah gini ya. Kayak gini nengok ke belakang tuh. Enak gitu, lebih enak, lebih luas. Nggak kehalang sama tangan atau bahu. Nah, itu kelebihan yang kedua. Nah, ini kekurangannya salah satunya. Banyak makan tempat. Nah, kita langsung masuk ke bagian kekurangannya. Karena gue rasa kelebihan cuma dua itu aja. Kekurangan yang pertama adalah susah untuk filtering. Susah, sumpah susah kali. Apalagi buat teman-teman yang pakai stang lebar gitu kan, kayak stang MT15 atau MT25, apalagi stang 4 bar, itu bener-bener makan tempat tuh, serius. Sebenarnya stang hula. Sebenarnya pemasangan dari spion bar N ini ada berbagai cara ya. Ada yang dikatasin, ada yang dilurusin, ada yang ke bawah gitu. Nah, pokoknya cuplikannya kayak gini-gini lah. Bisa kalian lihat lah. Nah, itu tuh kan setidaknya bisa mengurangin yang namanya lebar dari stang motor itu sendiri. Cuman nih ada berbagai jenis juga spion bar N ini. Ada yang tangkainya panjang, ada yang tangkainya pendek. Nah, punya gue ini tangkainya pendek. Jadi kalau dibuat ke atas atau ke bawah, itu ketutupan sama tangan juga jatuhnya. Jadi kurang fungsionalitasnya jadi berkurang gitu loh. Jadi cara satu-satunya adalah dengan diginikan, dengan mengorbankan lebar dari motor itu. Udah pakai stang 4 bar, terus pakai spion bar N, parah sih lebarnya. Kesenggol dulu. Selama gue pakai ini udah 3 bulan lah, kira-kira 3 bulan gue pakai spion bar N ini. Dan selama 3 bulan itu tuh udah lebih dari 5 kali dia nyenggol mobil, nyenggol spion, nyenggol orang. Spion mobil orang. ya gimana ya. Tapi fungsionalitasnya dapat sih, meskipun harus mengorbankan senggol-senggol. Dan filtering juga susah, karena diameter dari motor itu jadi lebih lebar, lebih luas gitu. Tengok tuh bayangannya, tengok berapa lebarnya ini. Lebih lebar dari tangan, dari stang 4 bar lagi lebih lebar. Oke, itu adalah kekurangan yang kedua yang gue rasakan. Memang sih kekurangan ini agak fatal juga sih, mengganggu orang lain lebih tepatnya mungkin. Tapi insya Allah gue udah mulai terbiasa gitu. Jadi kalau kesenggol-senggol nggak sesering itu lagi lah. Waktu awal dulu yang sering, sekarang alhamdulillah enggak lagi. Nah, itulah kekurangan yang gue rasakan. Apalagi pas macet ya, pas macet atau pas lampu merah gitu, gue mau salip di antara mobil. Nah, itu enggak deh, udah parah soalnya. Kalau kekurangannya itu aja sih, kelebihannya 2, kekurangannya 1 yang gue rasakan selama ini. Terus untuk pemasangan PNP sih nggak ada kendala. Nah, mungkin cukup segitu aja kali ya. Woi. Wow. Nah, nih.
mati mesin kali, atau rantai copot. Nah mungkin itu aja sih yang gue rasakan kali ya, kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain atau pengalaman yang lain, bisa tahu di kolom komentar kelebihan atau kekurangan. Mari kita berdiskusi di bawah. Oke, cukup sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Gue nggak marah, cuma sedih doang. Oke, see you in the next video. Bye bye.